di Nikita Nikahi Yuk, program gue yang ada di Crazy Nick Meril di YouTube gue, kenapa kepikiran buat nikahin orang gratis? Karena gue nyari pahalanya sih sebetulnya. Karena menikahkan orang itu kan otomatis lo akan dapat pahala yang berlimpah gitu. Apalagi kan gue rumah tangganya gagal terus nih gitu. Jadi gue ngomong sama tim gue gitu, ngapain ya gitu, nikahin orang yuk gitu. Ternyata pas buka pendaftaran banyak banget tuh yang ngirim email. Akhirnya kepilih kemarin Catherine dengan cerita yang lumayan terharu sih gitu. Itu kriterianya gimana sih bisa kepilih? Kriterianya harus orang yang tidak mampu. Kedua memang mau menikah dan perjalanan cintanya sudah bertahun-tahun tapi nggak bisa menikah karena terbentur biaya. Ketiga, kemarin lupa gue. Ya emang dia mau nikah gitu, lillahi ta'ala mau menikah. Dan kemarin kebetulan kenapa dapetnya Kristiani, karena buat gue kok ceritanya menyentuh banget ya. Ketika ditinggal sama orang tuanya, bapaknya meninggal, dia dikelilit hutang. Akhirnya dia kerja untuk nutupin utang bapak-bapaknya. Dia tuh kerja di tempat kelontong, punya orang, jadi dia setoran gitu. Jadi ya begitu aja hidupnya, nyokapnya sakit. Akhirnya gue mutusin kayak ini aja deh nih gitu. Dan pas dikasih emang bener-bener dia sampai nangis banget gitu. Mami kok kalau dilihat dari video Mami sendiri itu mewah banget kan. Memang Iya. Mami setidak senanggung-nanggung itu gitu. Gue nggak mau nikahin orang kayak yang di TV yang pernah ada, cuman nikah gitu doang. Gue nggak mau. Kalau gue memang pengen menikahkan orang sesuai impiannya dia. Gue tanya, impian lo apa? Pengennya nikahnya bener-bener kayak pernikahan gitu. Ada gaunnya, ada cateringnya, ada panggungnya, ada tamu-tamunya, segala makanan, ada musiknya. Jadi ya udah kita bikin, kita kabulin mimpinya, jadinya sebagus itu ternyata gitu. Niki juga dibawa ekspektasi Niki pikir ya udah nikah aja gitu. Kita panggil pendeta, kita siapin baju, cincin segala macam seserahan. Ternyata tim Niki itu yang ngebuat jadi sebagus itu. Ada berapa pasangan nih? Ada 3, karena ini lagi PSBB lagi, jadi kita tunda lagi. Mami ada budget. Ada budget gak sih Mam Budgetnya gila. untuk setiap pasangan yang akan berapa menikah? Enggak, no budget. Jadi gimana sih? Kalau ya sampai 50 juta ya 50 juta, kalau sampai 100 ya 100. Berarti memang tidak ada limit ya Mami? Gak ada limit, no limit. Jadi tergantung dia mau dibikin kayak pernikahannya kayak Cinderella ya kita bikinin. Kalau Itu sejauh nggak ini rugi, yang nggak paling rugi mahal kayak gitu, Mi. berapa, Mi? Pengantin ya? Apa? Sesuai Yang permintaan sejauh pengantin. ini yang paling mahal berapa budgetnya? Kemarin itu kurang lebih hampir 80 ya. Semua. Itu nggak rugi. Ya. Enggak, Keuntungan yang lo dapet apa? pahala. Kalau ngomongin duit susah ya, karena kan cuma tayang di YouTube gitu. Terus punya konsep lagi? Ketika Ada. Sekarang kondisinya sedang PSBB seperti apa? Makanya tunggu dulu, karena yang mau dinikahin ini kan adat kejawen Jawa dan di luar kota gitu. Dia mintanya ya bener-bener pakai baju Jawa yang bagus gitu. Dan itu kan lebih sulit karena kita harus panggil makeup artist pengantinnya yang emang bener-bener bisa ukir-ukir pala gitu. Nih, sibuk menikahkan orang, nggak mau untuk diri sendiri. Karena gue gagal terus, makanya gue mending nikahin orang deh. Mudah-mudahan yang gue nikahin ini sampai maut yang memisahkan. Ini kan udah nikahin 3 orang ya? Belum, baru 1. Baru 1. Yang waiting ada berapa sebenarnya? Ada 2 lagi. Nggak mungkin dinikahin semua lah, gila rugi juga gue. Berarti cuma 3 orang itu aja. 3 orang dengan cerita yang berbeda-beda. Tapi dari AdSense balik dong. Dari Essence yang pernikahan kan lu bisa lihat viewersnya, nggak terlalu banyak. Ternyata tuh konten YouTube gua tuh senengnya sama yang jorok-jorok. Kalau dikasih yang kayak gitu-gitu nggak dapet. Tapi gue seneng, gue nggak nyari AdSense-nya. Jadi gue tuh mau ngasih pelajaran ke orang-orang. Berbagi itu bisa dengan cara yang berbeda-beda, bukan cuman lu dateng pura-pura jadi gembel, nyaru, ngasih duit cuma 1,5, 1 juta, disanjung-sanjung, yang nggak ada masalah juga. Tapi kalau gue nggak bisa begitu, gue punya cara gue yang berbeda untuk ngebantuin orang. Jadi pengen tahu tuh komentar yang kemarin satu pasangan itu udah diundangkan gimana komentarnya? Komentarnya lihat aja di Instagramnya, dia selalu DM gue, ngomong ke tim, sampai detik ini dia bilang terima kasih terus sampai nangis gitu. Ya gue bahagia. Ternyata kesempurnaan kebahagiaan gue itu adalah membahagiakan orang lain juga gitu. Di situ gue punya kebahagiaan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Budget sendiri berarti ya Mam, no sponsor ya? Nggak sponsor, tapi gue ada minta bantuan kayak bikin kan gue nggak tahu ya,
Gue kan nikahnya biasa aja waktu itu. Jadi gue kayak nanya, dekor nih bagus yang mana? Karena gue kan orangnya baik. Jadi nama-nama mereka juga akan gue cantumin gitu. Dari pesta itu ada nggak sih impian pernikahan lo di salah Gue udah gak ada impian pernikahan, orang gue gak mau nikah lagi. Udah 3, gila. udah nyaman sendiri ya? Udah nyaman sendiri, cari duitnya lebih enak. Maksudnya jelas gitu arah uang gue mau dibawa kemana nih. Selain ke anak, ada ke tanah, ke bisnis, segala macam. Kalau laki, gak mungkin gue gak keluarin duit deh kayaknya. Itu impossible, gue kan bucin. Mam katanya rencana mau nambah 1 anak lagi tuh kapan Mam mau nikah laginya? Nggak nikah, nggak pakai nikah. Punya anak aja. Nggak adopsi lah dari perut gue lah. Gimana tuh Mam? Kok gimana? Ya tinggal dibuahi, gila. Kok nanya gimana? Sperma siapa? Iya, orang ganteng lah. Berarti kan harus kumpul-kumpul ya kayak gitu. Kumpul kebo, iya nggak ada masalah. Kenapa emang? Boleh lagi? Boleh lah harus. Kenapa nggak mencoba yang lokal sih? Enggak ah. Ya walaupun semua anak yang keluar dari rahim gue akan jadi bagus, tapi gue pengen punya anak yang matanya biru, kalau nggak hijau aja. Nggak pengen, kan bule kayaknya udah kan itu. Iya tapi kan udah mata ya. Cina gitu mungkin. Enggak lah, boleh aja lah, boleh aja. Arab lah. Donornya mungkin akan dicari Orang-orang setelah timur. PSBB ya. Nanti gue akan libur kan, gue udah bilang sama TV, gue bilang kalau selesai PSBB gue pengen libur 2 minggu keluar negeri sekalian cari gitu. Cari donor semuanya. Cari donor. Ya kan biar ada berita lagi lu kan. Ini kita Bener. hamil tanpa suami. Dari kemarin juga kan hamil nggak ada suami. Bedanya. Diperiksa di Tangerang ya? Siapa? Bukan di telepon. Oh bagus. Bedanya yang kemarin-kemarin nikah, yang sekarang nggak usah nikah. Banyak kok yang nggak nikah hidupnya tentrem-tentrem aja. Tapi kan itu udah siap dengan cibir-cibiran orang kalau Cibir aja lah. Gak ada masalah. Kamu nggak capek ngurusin anak lagi? Anak Enggak, gue tuh seneng. Anak gue tuh semua punya rezeki masing-masing loh. Lihat aja Arkana kan. Wah rezekinya banyak banget. Gue bisa punya rumah mewah, gue punya bisnis yang lancar. Ini aja gue udah beli rumah lagi di Pondok Indah gitu. Jadi siapa tahu anak gue yang keempat tambah lagi rezekinya kan kita nggak tahu. Berarti rencana 1 lagi ya Mam ya? 1 lagi tapi nggak deket-deket ini. Mungkin nanti kali 4-5 tahun lagi. Oke. Mam, kemarin tuh sempat upload pakai kerudung lagi, cuma sempat heboh juga. Gimana tuh? Iya, gue karena agak suka gesrek ya. Kalau lagi ada akhlaknya keluar foto yang bagus-bagus. Kalau lagi nggak ada akhlak nggak pakai baju kayak gitu. Suka-suka gue aja lah. Dipuji tuh katanya kangen ya pakai kerudung. Iya ya cantik banget ya. Gue juga pangling loh. Nanti ya doain mudah-mudahan gue bisa menutup aurat ya. Urat apa aurat sih? Aurat Mam. Iya, aurat gue lagi gitu. Tanpa ada paksaan dari orang lain dan mudah-mudahan orang lain siap menerima semuanya gitu. Tapi yang kemarin kok bisa kepikiran sampai pakai kerudung lagi? Kan gue suka pengajian. Gue kan nggak harus kasih tahu ke kalian, gue mau pengajian dulu ya, gue mau sholat dulu ya. Kan kayak gitu. Gue kan sukanya yang huru-hara aja. Kalau yang baik-baik biar gue sama Tuhan aja yang tahu lah. Emang ada rutin pengajian gitu ya? Ada dong, tiap Seminggu seminggu sekali. Kalau nggak gue ngaji aja sendiri di rumah, baca Yasin, Al-Quran gitu. Biar seimbang, Bo. Siapa tahu gue masuk surga. Amin. Ya Allah. Ada, kalau gue bukan grup sesat. Gue mah Enggak, grup artis-artis itu? enggak. Gue grup pengajian emang bener-bener ngaji, bukan yang brainwash orang, enggak kayak gitu. Makanya otak gue kan begini-gini aja. Coba kalau gue di brainwash, mungkin gue udah bikin bom kali. Iya. Karena gue tuh perkumpulan yang benar semua. Oke, Mam. Thank you, Mam. Sehat selalu. Bang, ayo bang, situ bang. Tunggu di dalam nih. Mau makan nggak? Ayo makan. Kedatangan Niki yang pertama itu dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi ya, bahwa laporan Niki sudah pada tahap penyidikan. Jadi Niki kira-kira beberapa hari yang lalu sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas laporannya terhadap seseorang pemilik namanya Indra Tarigan. Jadi memposting sesuatu yang sangat mendiskreditkan anak Nikita dan Nikita. Jadi itu sekarang tahapnya tahap penyidikan, artinya perbuatan itu adalah perbuatan pidana. Jadi udah terpenuhi perbuatan pidananya, sehingga dengan dasar itu dinaikkanlah dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan, dan kita udah terima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Hari ini nih kita udah diperiksa, ada sekitar 22 pertanyaan terkait dengan persoalan seseorang yang memposting foto anaknya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas.
Mengulang Seperti bang, itu. apa kalimatnya bang? Kalimatnya banyak sekali, jadi saya pikir nggak perlu saya sampaikan. Yang jelas Satu. itu adalah perbuatan pidana. Yang jelas itu adalah perbuatan pidana, baik terkait dengan undang-undang pencemaran ITE ya, pencemaran nama baik, bahkan mungkin akan kaitannya dengan perlindungan anak. Karena yang banyak 22. Sebetulnya salah satu. Ini contohnya nih. Nah ini salah satu postingannya. Oh. Coba Nik, kanan Nik. Ada banyak lah ya postingan itu, dan dengan dasar itulah kita laporkan, dan alhamdulillah sudah naik prosesnya penyidikan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perbuatan pidana, dan ini naik, dan saat ini Nikita udah diperiksa sebagai saksi, dan dia juga membawa saksi juga yang tahu. Ya mudah-mudahan segeralah kasus ini, karena ini bukan semata-mata untuk kepentingan Niki, karena ini sudah mengganggu daripada kehidupan anaknya, karena anaknya juga bergaul, sekolah dan segala macam. Dengan adanya hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang nggak benar, dia pasti akan ditanya. Jadi riwayat dari sebuah story yang begituan itu sangat merugikan, makanya kita minta keadilan dan ini diproses. Ya. Iya, alhamdulillah, berarti kan polisi tidak memilih-milih kasus yang mana yang mau dijalanin gitu kan. Karena kan selama ini kan Niki terus yang dilaporin tuh. Sekarang pas Niki ngelaporin orang balik, walaupun butuh proses yang lama ya, sekitar setahun lebih. Hampir setahun lah. Setahun 6 bulan. Karena kan awal Niki ngelaporin 22 Maret 2019. Sekarang September tanggal 16 2020, berarti 1 tahun lebih. Ya prosesnya cukup panjang, mungkin Pak Polisi juga banyak kesibukan kan. Ya memang ada peristiwa politik ya, ada pilkada, ada pilpres, ada pileg semua. Kita memahami semua. Pelapor sendiri kapan tuh bang? Kenapa terhadap terlapor itu biar penyidik ya yang menentukan, bukan kami. Yang jelas kedatangan kami adalah memenuhi panggilannya secara resmi. Kita harus membawa saksi, kita jelaskan apa kerugiannya. Kerugiannya bukan hanya Nikita tapi juga anaknya. Jadi ini bukan hanya terkait dengan undang-undang pencemaran nama baik atau ITE, tapi juga terkait dengan perlindungan terhadap anak. Ini dampaknya terhadap anakmu seperti apa karena kejadian ini? Awal-awal kan oleh sekolah di Kaiskuk ya harus pindah karena kan teman-temannya menggunakan gadget semua. Walaupun dia tahu orang tuanya tidak seperti itu, tapi dia merasa kayak kok ada orang yang begitu ya gitu. Jadi dia harus pindah karena apa ya karena dia malas aja gitu harus dengar ocehan orang. Terus dia sempat down juga, kenapa ya foto aku kok dipajang gitu, salah Loli itu di mana. Tapi sekarang sih udah, karena udah berganti tahun ya udah nggak terlalu kayak awal-awal sih. Cuman dia Loli itu sampai sekarang nggak pegang handphone karena dia nggak mau aja gitu kalau harus lihat-lihat lagi yang dulu. Karena kejadian itu jadi nggak megang handphone sampai sekarang. Dia nggak mau, dia dikasih tapi dia nggak mau. Mungkin kabar sekarang kan Niki datang ke Krimsus, Loli tahu terus. Loli tahu, Loli happy banget akhirnya, katanya finally ya Mi gitu, walaupun kita nunggu lama. Iya, dia yang paling senang dengan kasus ini jalan. Postingan yang dimasalahin itu cuma yang satu itu doang. Banyak, bukan satu. Kalimat-kalimatnya nggak bener lah ya, nggak pantas lah ya. Ini 1, 2, 3. Oh, apa mana bapaknya ya? Bukan hanya itu. Ini yang pertama kan, sabar ya nak, emakmu lagi ngelonte. Oh, gitu. Kedua, semoga nanti anak ini nggak jadi lonte kayak maminanya. Oh, Nggak pantas itu. Emaknya lagi jualan nak, sabar ya, memang juga emakmu nyai lendir, hahaha. 3 postingan, sebenarnya banyak dia posting kayak nyokap dibilang haha yang pasti emak gua masih hidup, emak lu udah mati dimakan cacing. Tapi ini nggak Niki laporin karena ya udahlah. Ini juga ada abang dikatain, ini kan Instagramnya dia sekarang, dia udah ganti namanya ya jadi Indra_Tarigan Black. Nah ini sebelum diganti, lonte ini abang lo, mendingan lo kasih duit ke abang lo, kan lo kaya raya se-Indonesia, hahaha tuh. Banyak postingannya, tapi ya Niki fokusin di sini 1, 2, 3. Nanti dampaknya buat tahu juga. Ya kalau Niki kan bukan lonte gitu, cuman kalau dia sampai posting anak kan kayaknya terlalu keterlaluan gitu. Niki kan biasa berantem sama orang dikatain, oh dasar lonte lo PSK online, nggak ada masalah. Tapi kalau udah, ini kan Loli, ya kan? Tuh, jadi ya ini yang Niki masalahin, kenapa harus dipajang
foto anak Niki. Kalau abang Niki aja masih Niki nggak laporin. Padahal ini foto abang Niki. Dia ngambil di Instagramnya abang Niki lagi lucu-lucuan lah, bikin-bikin gigi gitu. Tapi Loli jadi nanya ke Kak Niki sendiri nggak mengenai misalnya istilahnya minta klarifikasi ini bener nggak sih itu sebenarnya seperti apa? Enggak, kan dia tahu kan semua anak Niki kan tinggal sama Niki di rumah. Dia tahu aktivitas Niki segala macam. Lodi kan juga pernah dipanggil sebagai saksi. Soal ini sendiri. Ya, Awal-awal iya dia tuh dropnya kenapa harus pajang Foto dia. Iya ya gitu loh, pakai dikatain lonte, mimi aku tuh bukan lonte. Itu ketika Loli usia berapa sih? 1 tahun yang lalu berarti umur dia udah 12 tahun, udah dewasa, udah teenager. Nih, berarti lu sosok ibu yang kalau anaknya disenggol dikit langsung bergerak. Harus dong, namanya orang tua tunggal, nyari uang sendiri, cari makan sendiri, apalagi nyari uang buat anak-anak, tiba-tiba anaknya digituin ya pasti. Ya buktinya abang gua sama nyokap almarhum gua jadi posting, gua nggak ada masalah. Tapi asal jangan anak aja. Nah, lu untuk menguatkan satu sama lain nih, sama anak sendiri seperti apa gitu? Kalau Loli sering diajak komunikasi aja sih. Tapi untungnya anak-anak Niki itu anak-anak yang demokratis ya. Jadi dia tuh sebetulnya yang dia keselnya itu orang kenapa ya? Soalnya kan Loli tuh tahu si Indra ini tuh ngelakuin apa aja ke mininya. Kayak beberapa tahun yang lalu kan ada 4 laporan dia semua tuh di Polda. Terus Niki sempat punya program namanya bagi-bagi paseti sampai Niki dikeluarin kan dengan alasan yang Niki nggak tahu, mungkin untuk mereda orang-orang ini ngelapor terus ke Polda. Banyak banget Loli tahu, makanya dia benci banget sama yang namanya Indra ini. Berarti lu kayak ngasih pesan kalau berhubungan ya langsung aja sama Loli orang tua Loli ya? tuh sampai mesen kalau dia sampai masuk penjara, Mi boleh nggak aku ketemu, sampai gitu. Pasti diketemuin, nggak tahu mau diapain sama Loli. Tapi kalau sekiranya lu tahu nggak sih kenapa sih dia sebegitunya? Nggak mau ngerti gitu? Bo, jadi dulu kan dia as a lawyer-nya Chris Hatta ya. Tapi dia selalu nyerang pribadi gitu. Jadi dulu tuh kan dia lawyernya Chris Hatta, gue temennya Billy, gue tuh di side-nya Billy, ya iya kan gue teman gitu kan. Dia nggak terima. Gue pernah tuh beberapa kali di posting di feed-nya dia, dan lo juga pasti tau lah ya kan. Tapi gue diemin gitu. Cuman kenanya di sini. Kalau yang anak nggak akan mungkin gue diemin. Loli sendiri kalau ada masalah selalu terbuka ya? Iya dong, iya. Kan gue sama Loli tuh bukan hanya sekedar sebagai seorang ibu, tapi bisa jadi temen juga. Jadi apapun dia pasti cerita. Bang, akan dilaporkan ke sosok pengacara ini ke Dewan Kode itu? Wow, urusan pidana. Karena begini, kalau dia menjalankan profesinya membela klien, memang tidak bisa kita laporkan. Kita harus melaporkannya ke Dewan Etiknya, ke organisasi, ke AO ya. Tapi ini adalah perbuatan pribadi. Artinya dia dalam rangka pribadinya menyerang kita. Jadi perbuatan seseorang itu harus kita bisa bedakan antara perbuatan dalam rangka menjalankan tugas profesi sebagai advokat, itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya tidak bisa dia untuk kita proses secara hukum kalau dia melakukan pembelaan sesuai dengan undang-undang dan itikat baik. Tapi kalau perbuatan itu adalah perbuatan pribadi, ya harus kita laporkan secara pribadinya, bukan dia sebagai menjalankan tugas profesinya. Karena nggak ada kaitannya. Dia juga tidak ada bermusuhan sama Nikita juga bukan lawan dia di dalam perkara, nggak ada kaitannya sama perkara. Nah itulah sehingga Nikita melaporkan dia secara pribadi. Nyai, udah ada komunikasi belum sama yang sebelah itu? Enggak, dia tuh selalunya minta tolong ke orang-orang yang kenal Niki, minta berdamai, tapi enggak usah. Soalnya Sempat ada permintaan ada. Soalnya dia banyak les, kayak dibilang akunnya dihack lah, segala macem gitu. Dia sih ngomongnya ke polisi akunnya dihack, tapi kan di Instagram kita bisa cek kalau dihack itu nggak akan bisa. Ini dikasih tahu ya tampilannya, misalkan gini nih. Salah. Nungguin ya. Nih. Ini kan akun dia yang sudah diganti namanya. Kalau nih, tunggu, kalau di hack tidak akan ada tampilan. Kayak gini. Berarti kan dia mengganti username-nya secara sadar. Tuh.
Awalnya kan ini yang Niki laporin Indra Tarigan 8. Sekarang sudah diganti jadi Indra Tarigan Tarigan Black. Jadi dia bodoh soal sosial media. Dia bisa bohongin Pak Polisi tapi tidak bisa membohongi aku. Aku terlalu pintar untuk urusan sosial media soalnya. Berarti udah nggak ada pintu maaf lagi ya nih? Nggak ada lah. Dia juga nggak tahu masuk pintu surga nggak sih dia? Tahap selanjutnya apa Bang? Ada pemerintahan tambahan? Kalau perkara sih banyak sekali. Niki aja ngajuin. Hari ini dia nyerahin memori banding, memori kasasi ya di Pengadilan Negeri Tangerang terkait dengan permohonan untuk merubah nama anak dia. Jadi tadi saya tugaskan rekan untuk nyerahkan memori kasasi. Niki keberatan dong anaknya tiba-tiba dirubah namanya tanpa seizin, apalagi dengan identitas yang nggak benar. Pemohonnya ngaku di daerah Tangerang lah, ini dan sebagainya. Agamanya Kristen. Agamanya sudah nggak benar, terus dia katanya tinggal di Banjarmana, itu ada satu wilayah di Tangerang, kita lacak juga nggak ada ya. Jadi kita udah ajukan hari ini, udah kita serahin memori kasasinya, mudah-mudahan diproses oleh Mahkamah Agung bahwa penetapan yang mengizinkan Askara Kila Mawardi dirubah itu supaya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Karena harus Niki, yang terlibat Niki adalah ibu yang diberi hak oleh Pengadilan Agama sebagai yang berhak memelihara, merawat terhadap anak tersebut. Jadi dia harus dilibatkan apapun perbuatan hukum terkait dengan anak itu. Jadi nggak boleh dia dipilihkan begitu saja. Karena itu sudah putusan dari Pengadilan Agama. Thank you.